حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa, sahabat Quran, Madani TV dan IKI TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Dalam pertemuan ini kita akan mengangkat tentang syarat pernikahan, apa yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan. Karena memang dalam kehidupan masyarakat kita, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Bapak Kiai, ada nikah lari dan nikah lari itu capek, gitu ya. Nah, itu ternyata ini dalam bahasan ini insya Allah akan dijabarkan oleh guru kita. Tafadhal Pak Kiai. Baik, para pemirsa Madani TV dan IKI TV serta sahabat Quran yang berbahagia, tentu ketika kita berbicara masalah akad nikah ini, agar akad nikah ini tentu ingin kita sempurna, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Pertama yang harus kita dapatkan, kita yakinkan, mendapatkan izin dari wali atau dari kedua orang tua. Karena ini sangat penting, karena Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pun juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Tentu dilakukan dengan komunikasi sebelum terjadi pernikahan. Komunikasi dan minta nasihat dengan baik. Yang kedua juga ada yang disebut dengan mekanisme ta'yin. Sudah menentukan pilihan calon suami dan calon istri. Sudah tahu sama tahu siapa calon suami dan siapa calon istri. Tentu dengan kalau seorang ingin mendapatkan keturunan yang baik, dia akan menentukan pilihan yang utama, kriterianya adalah akhlak atau agama. Fadfar bidatid din taribat yadak. Baik itu berlaku untuk istri maupun juga berlaku untuk suami. Kemudian tadi ada hadirnya dua orang saksi yang dianggap mengerti kedua orang saksi ini terhadap ketentuan-ketentuan pernikahan. Dan yang penting lagi pada saat sekarang, segatnya atau akad ijab kabulnya tidak boleh sifatnya sementara. Yang disebut dengan mut'ah tadi ini pernikahan tidak sah kalau dilakukan, ya, karena memang tidak ada itu pernikahan yang sifatnya sementara, 1 semester, 2 semester, 1 bulan, 2 bulan, atau semalam 2 bulan, semalam 2 malam, itu bahkan bisa menjadi zina yang terselubung atas nama pernikahan. Karena itu dalam satu aliran tertentu ini termasuk ke dalam ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, oleh karena itu maka di dalam Al-Quran disebutkan kan pada surat Ar-Rum ayat 21 yang sangat terkenal, itu ayat pernikahan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan, ya, ada calon suami, calon istri, litaskunu ilaiha, ya, agar kalian mendapatkan sakinah, ketenangan, kedamaian, ya, kebersamaan, keindahan dalam hidup ini. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang, cinta dan tanggung jawab. Ya, kasih sayang, cinta dan tanggung jawab. Itu adalah pengertian mawaddah wa rahmah. Ada cinta, ada kasih sayang, ada tanggung jawab. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Artinya orang yang berfikir, yang ingin mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah, tidak sekedar melaksanakan pernikahan, tadi sudah dikemukakan, tidak sekedar status, apalagi kalau disebutkan untuk jangka waktu tertentu dalam waktu singkat, tidak dibolehkan. Kemudian juga tidak sedang melakukan haji atau umroh atau sedang ihram, ya. Kita hindari itu, ada mahar, kemudian tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak saling merahasiakan, harus terbuka, ya, supaya jangan menyesal. Ya, ternyata misalnya calon suami punya penyakit yang berbahaya, ketahuan setelah nikah, atau istri punya penyakit yang sangat membahayakan, itu bisa pasah pernikahan.
Ya, kalau dianggap suami merasa tertipu, istri pun merasa tertipu. Pasakh nikah. Pasakh nikah itu artinya adalah nikah batal dengan sendirinya tanpa diperintah oleh pengadilan pun misalnya batal. Ya, karena apa? Karena sang istri atau sang suami merasa tertipu dengan suami itu atau istri memiliki penyakit yang berbahaya, yang membahayakan kehidupannya dan masa depannya. Makanya harus terbuka, tidak boleh ada rahasia di antara suami istri. Kemudian juga istri itu adalah bukan mahram yang dilarang karena persusuan, nasab, dan kemudian juga karena keturunan, ya, karena rodoah dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka syarat-syarat pernikahan yang diungkapkan ini sebenarnya oleh para ulama adalah merupakan syarat-syarat yang menghantarkan kepada kebaikan bersama. Supaya betul-betul starting point dari kehidupan yang bahagia itu dari akad nikah. Bukan sekedar masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita memang mewajibkan suami istri, tapi kita ingin membangun sebuah mahlike rumah tangga, sebuah rumah tangga yang unsur-unsurnya tersusun dengan baik, tersusun dengan rapi. Ya, suami dan istri merupakan paduan antara pimpinan dalam keluarga. Karena memang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Keduanya saling mengisi kekosongannya, saling melengkapi ya. Apa yang dimiliki oleh suami, apa yang tidak dimiliki oleh istri, demikian pula sebaliknya. Saling melengkapi seperti pakaian, saling menutupi. Bayangkan oleh kita akan terjadi sebuah keindahan dalam rumah tangga ketika terjadi pernikahan dengan baik. Dan apalagi diakhiri dengan sebuah doa yang sangat luar biasa, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menikahkan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Doanya sampai sekarang dia terkenal, yaitu doa dengan doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan laka ketika engkau mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan berbagai macam nikmat. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Anda, kebaikan kepada Anda, alaika, ketika Anda mendapatkan kesulitan dalam kehidupan ini. Kesulitan atau kemudahan itu merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Sebuah rumah tangga apalagi kalau baru pasti menghadapi kesulitan, sekaligus juga pasti mendapatkan kemudahan. Tapi kesulitan atau kemudahan ujungnya adalah kebaikan. Itu yang dikatakan keberkahan. Dan keberkahan itu kita mengetahui harus dilandasi dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman dan takwa itu tidak mungkin kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan Anda berdua fi khairin dalam kebaikan. Apapun juga yang terjadi kebaikan. Itu yang dikatakan keberkahan, dan kita ingin ya dalam keluarga itu adalah tempat menanam berbagai macam kebaikan. Ketika punya ma'isyah ujungnya kebaikan. Ketika punya penghasilan ujungnya kebaikan. Ketika kita mendapatkan tugas dakwah, ujungnya kebaikan. Ya, ketika mendapatkan tugas untuk mengajar, ujungnya adalah kebaikan. Itulah yang dikatakan keberkahan. Ketika mendapatkan rezeki, ujungnya adalah kebaikan. Semuanya ingin baik. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, disitulah barangkali yang perlu diikat oleh kita ketentuan jama'a bainakuma fi khairin. Niatkan dalam hati semua pihak, termasuk keluarga, bahwa kumpulnya dalam sebuah rumah tangga, kemudian membangun silaturahmi, persaudaraan, ujungnya adalah kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang abadi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal-hal yang merugikan keturunan, merugikan anak kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah ini perlu kita pelajari. Di samping perlu kita lakukan ya dengan baik. Ya dengan semangat ingin menjadikan keluarga sebagai pintu, seperti gerbang masuk pada sebuah rumah tangga, pada sebuah, kalau rumah tangga baik diharapkan nanti jadi membangun masyarakat yang baik. Itu barangkali yang perlu kita sempurnakan ya di dalam kita melaksanakan akad nikah ini. Ya, Masya Allah. Itu ketika syarat pernikahan terpenuhi, Pak Kiai, begitu indah ya, prosesi perjalanannya. Kalau dalam pelaksanaan pernikahan itu Pak Kiai, sunnah-sunnahnya itu apa aja Pak Kiai? Yang pertama adalah khutbah nikah ya. Khutbah nikah itu bagusnya sebelum akad ya. Kenapa disunahkan sebelum akad?
Khutbah itu artinya memberikan nasihatnya. Biasanya kan kalau sebelum akad itu diperhatikan betul ya, makanya disunahkan sebelum akad. Calon suami memperhatikan, ya, calon istri memperhatikan, mendengarkan dengan baik. Ya, kemudian juga keluarga, juga wali dan sebagainya mendengarkan dengan baik. Jadi nasihat buat kita semuanya itu perlu dilakukan. Jangan kemudian diutamakan nasihat setelah beres semuanya, bahkan juga setelah makan, ya, akhirnya tidak konsentrasi. Padahal tujuan kita untuk itu kan, karena nikahnya sudah terlaksana, sudah fokusnya udah beda lagi. Udah beda lagi. Bahkan banyak yang ngobrol, yang bicara-bicara, yang ngobrol-ngobrol itu saya kira perlu diperbaiki oleh kita. Dan saya berharap dalam pernikahan itu khutbah nikah itu betul-betul diisi khutbah, ya, bukan sekedar menyampaikan beberapa kalimat dalam bahasa Arab, tapi juga ada nasihatnya. Karena di situ sangat penting, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, berikan nasihat, karena nasihat itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman, ya. Kepada apalagi ini akan membangun rumah tangga, perlu dijelaskan dengan baik, ya, dengan bahasa yang mudah difahami agar betul-betul melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera. Dan jangan diartikan bahwa keluarga sakinah itu jangan diartikan keluarga tenang damai tidak punya masalah. Sering kan begitu ya. Mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah yang tidak punya masalah, yang tidak punya hambatan, tidak punya tantangan, itu pemahaman yang salah. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk berhadapan dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia fi kabad. Dalam kondisi akan selalu berhadapan dengan masalah. Ya, bahkan tidak boleh putus asa ketika kita berhadapan dengan masalah. Dan sadarilah bahwa masalah berat kalau kita hadapi dan sikapi dengan baik, ujungnya adalah kebaikan. Fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Tetapi oleh karena itu maka yang dikatakan sakinah adalah kemampuan mengatasi masalah dengan sebaik-baiknya. Dan ketajaman hati dan pikiran ya atas dasar iman kepada Allah dalam mengatasi masalah. Saya baca dalam sebuah tafsir, sakinah itu dari kata-kata sikin. Sikin itu pisau yang tajam, yang bisa memutus masalah-masalah yang berat, ya. Persyaratannya adalah ketika kita menguatkan iman kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keluarga sakinah itu ketika ada masalah suami istri diselesaikan di atas sejadah katanya. Sambil sholat, sambil berdoa, tidak kemudian di orang lain, tetangga tahu misalnya, bahkan menjadi rahasia. Ya, rahasia mereka berdua dijaga. Bahkan anaknya sendiri pun tidak mengetahui ada masalah. Itu yang dikatakan sakinah. Jadi sakinah itu adalah kemampuan, ketajaman hati dan pikiran karena dekat hubungan dengan Allah, karena sayang dengan sama manusia. Ketika masalah, jangankan masalah yang sedang, ya, masalah yang berat pun bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan sakinah. Masya Allah. Baik Pak Kiai, ini tentu saja yang harus kita fahami oleh kita para pemirsa Madani TV dan IKTV dimanapun berada, ini tentang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga doa yang dipanjatkan kepada Allah oleh orang-orang yang hadir mendoakan, yang pasti adalah keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah milik Allah, hak prerogatif Allah. Siapa yang layak, yang pantas diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, siapa yang layak untuk diberikan keberkahan, tentu saja hamba-hambanya yang di dalam memproses pernikahannya memenuhkan syarat rukunnya, dan kemudian ketika sunnah-sunnah terjaga dengan baik, dan kemudian menjalani kehidupannya dengan gelombang perjalanan cobaan hidupnya, tetap taat, tetap dipenuhi hak-hak Allah, dan taqarruban wa ta'abudan ilallahnya itu semakin baik, tentu saja itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan mudahnya menghadapi perjalanan hidup dan kehidupan, sabarnya di dalam menghadapi musibah yang menimpa, sehingga indahnya itu adalah susah atau senangnya di dalam menjalani kehidupan keluarga, semuanya akan menjadi bernilai ibadah
dan datangnya keberkahan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Kiai bahwa kalau keluarga itu berkah, maka kemudian apapun yang dimilikinya akan mengantarkan semakin taat kepada Allah, semakin tambahnya kebaikan. Ketika mendapatkan harta, ketika mendapatkan keturunan, ketika membangun keluarganya, perjalanan hidupnya, menyelesaikan persoalan yang berat atau yang ringan, semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah dan nilai keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. لصحبتي وحنيني